Alkitab kami Iya. sebut. Kalau Alkitab bisa Kami nggak menjawab, butuh. siapa nama ibunya? Kenapa nggak tanya yang lain? Itu konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Apakah bisa menjadi satu kesatuan? Masih satu. Kenapa harus dua? Kenapa harus tiga? Dia menyerahkannya kepada siapa? Yes, aku nggak mau jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami suguhkan cuplikan diskusi lintas agama bersama Bunda Nora Aritonang dengan Bang Oki dari Kesaksian Kristen. Di video ini Bunda Nora menanggapi Bang Oki dengan lemah lembut, tetapi dari kelembutannya Bunda Nora membuat Bang Oki mencret. Di saat ditanya silsilah Tuhannya, lalu membahas konsep Tritunggal yang 3 tapi 1, 1 tapi 3, 3 tapi 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Luar biasa. Oke, saya mau tanya ya. Nah, ini kan perjanjian baru, itu kan menceritakan bagaimana kedatangan Yesus, betul ya? Berarti Yesus ini kan orang yang suci. Itu yang kita tahu, karena beliau dilahirkan dari seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Nah, jadi silsilah Yesus ini, dengan kehidupan Yesus ini harus betul-betul diketahui oleh para pengikutnya. Contoh, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, itu apakah terdapat di dalam Al-Quran cerita baginda Rasulullah bagaimana? Tidak. Kami ada nanti satu buku yang namanya Sirah Nabawi. Nah, itu yang mencerita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sampai baginda Rasulullah meninggal. Pada waktu perang Badar, semuanya cerita tentang baginda Rasulullah. Tidak ada sedikit pun terlewatkan. Nah, ini pertanyaan saya yang membuat saya jadi bingung itu seperti ini. Ketika Yesus diklaim Tuhan oleh saudara kita yang Kristen ini, apakah mereka tahu siapa kakek dan neneknya Yesus? Kenapa nanya kakek dan nenek, Kak? Loh, Pertanyaan ini macam apa itu? bukan Saya begitu. tadi- Kalau bentar. sebentar dulu, Oke. sebentar, kan belum apa. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan siapakah ibu dan bapaknya Bunda Maria, kan gitu. Siti Hana dengan Ali Imron. Nah, sekarang siapa nama ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa, Kak? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Nanya ibu dan bapak. Boleh kalau saya balikan nanti saya bertanya lagi, ya kan? Saya Bukan tadi begitu. bilang, saya tadi bertanya itu sama kakak. Karena menurut orang Islam kan Al-Quran penyempurna. Makanya saya cuma mau coba, dan saya cuma mau coba maksudnya gini tadi. Makanya saya jelaskan. Seberapa besar kakak sudah mempelajari iman kakak sebelum kakak menafsirkan kitab lain. Yang saya mau coba tuh di situ aja sebenarnya. Tapi kakak berani jujur tadi, kakak belum mempelajari iman kakak, gitu. Iya. Nah, kalau kakak bertanya sama itu, menurut saya itu nggak adakah pertanyaan yang lebih lagi gitu loh. Jangan pertanyaan yang siapakah kakek dan nenek. Enggak, begini loh. Oke, begini loh Bang Oki ya. Al-Quran itu, saya tadi sudah katakan, Al-Quran itu tidak menceritakan biografi. Ya, saya terima Siapa, di itu. mana. Itu. Iya, Saya terima itu. tetapi bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Yang notabene-nya harusnya silsilah kehidupannya itu betul-betul detail. Dia dilahirkan oleh seorang perawan suci. Perawan suci loh nih. Nah, kalau menurut Islam ya, ketika Allah memilih nabi-nabinya, rasulnya untuk diutus, berarti orang-orang yang betul-betul orang yang mulia, yang maksudnya dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa, dari silsilah keturunan yang jelas. Makanya Ali Imron mempunyai seorang putri yang bernama Siti Maryam. Ali Imron ini terkenal kesolehannya pada waktu itu di negeri itu. Ali Imron ini terkenal dengan kebaikan kewibawaannya, sehingga orang Yahudi ketika mengetahui Siti Maryam hamil, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyangka orang yang putri dari seorang yang betul-betul terkenal dengan kebaikan kesolehannya bisa berbuat zina. Nah, sekarang Bunda Maria ini dipilih, kalau menurut Kristen dipilih untuk melahirkan Tuhan. Jadi berarti Tuhan ini udah tahu dong bahwa yang dipilih dia ini dari keluarga yang betul-betul baik. Pertanyaan saya, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Ada pertanyaan lain gitu. Sekarang gini, kayak kalau kakak mau tahu tentang silsilah Tuhan Yesus, itu jelas sekali di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 silsilah Tuhan Yesus. Tapi kalau kakak lari
siapakah Bapak dan Ibu Bunda Maria? Boleh nanti saya tanya hal yang sama dengan iman kakak. Gitu. Ayo, kalau menurut saya itu udah pertanyaannya jawab. Itu pertanyaannya udah Begini Kak, Bang Oki, begini Bang Oki. udah Oke. lucu sekali, gitu kan. Enggak Bang Oki, Itu, kalau Anda kakak bertanya, bicara tentang silsilah Tuhan Yesus, saya akan jelaskan Matius 1 ayat 1 sampai 16 jelas sekali tentang silsilah Tuhan Yesus. Ya. Tapi kenapa yang kakak Oke, tanyakan? sebentar. Silsilah Sebentar Bunda dulu. Maria. udah ngelek kan? Sebentar dulu, sebentar ya. Bang Oki, sebentar. Kalau Anda bertanya, apa yang Anda tanyakan, kami mempunyai dua rujukan. Satu, pertama rujukan di dalam Al-Quran, kedua di dalam hadis. Nah, ketika bertanya yang tidak ada di dalam Al-Quran, kami ada rujukan, yaitu di dalam hadis. Nah, ketika saya bertanya, contoh nih, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa ibu dan bapaknya Rasul Paulus? Karena Paulus adalah seorang rasul. Adakah kitab lain yang menjadi rujukan selain dari Bible? Nah, ini maksud saya, kami ada. Gini kak ya. Segini, kami orang Kristen, kami tidak butuh kitab-kitab lain. Itu untuk menjawab pertanyaan tentang seputar iman kekristenan, seputar keilahian Tuhan Yesus, seputar kemanusiaan Tuhan Yesus. Kami tidak butuh kitab-kitab lain. Karena apa kak? Alkitab kami sempurna. Kami bisa menjawab. Kami tidak butuh rujukan dari kitab-kitab lain. Kami cukup pakai Alkitab untuk menjawab. Karena apa? Alkitab kami Iya. sempurna. Kalau Gitu. Alkitab Kami bisa nggak menjawab, butuh. siapa nama ibunya? Itu Ah. kami nggak butuh. Tapi kalau pertanyaan kakak ini sebenarnya pertanyaan yang beberapa bulan yang lalu itu dipertanyakan juga sama yang waktu itu debat sama Pak Pendeta Esra Soru yang orang Yudaisme itu yang mengaku Yudaisme. Pertanyaan yang sama, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Adakah pertanyaan yang lain? Kenapa ditanyakan masalah itu? Apa hubungan itu dengan sisi ketuhanan Tuhan Yesus? Apa hubungannya? Bunda Maria perawan suci. Itu. Terus kenapa yang ditanyakan? Bapak sama ibunya. Apa? Kenapa nggak tanya yang lain? Itu. Yang lebih berfaedah dikit lah. Berarti- Itu. Oke, berarti kita kita balik ke skip. gini aja. Skip pertanyaannya. Itu. Kita balik ke dalam konsep dari Tritunggal. Itu. Oke, balik. Ya, Dibandingin nanti silakan. kakak tanya lagi sih itu kan ayah buyutnya, bapak ibunya Bunda Maria siapa? Bingung lagi sih nanti. Itu pertanyaan macam apa? Ya kita bicara tentang konsep ketuhanan aja. Oke, kita balik ke dalam Tritunggal kak, biar nggak kabur sana kemari lagi kan. Gitu. Oke, biar dipahami dulu ya konsep dari Tritunggal. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyaknya. Enggak. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang muncul menjadi daging. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak. Contohnya kalau saya bawa analoginya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya, gitu. Tadi Kak Nora bawa analogi, Kak Nora tidak bisa mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang 10. Sekarang saya yang bawa analogi saya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya. Oke, analogi saya, Kak Nora, di dalam diri Kak Nora itu ada tiga. Ada tubuh Kak Nora, ada jiwa Kak Nora, ada roh Kak Nora. Apakah Kak Noranya itu ada tiga? Nora 1, Nora 2, Nora 3? No, Kak Noranya satu. Tetapi di dalam diri Kak Nora itu ada tiga, jiwa dan roh. Ada tubuh Kak Nora, ada jiwa Kak Nora, ada roh Kak Nora. Makanya kalau Kak Nora tadi balik di dalam Yohanes 17 ayat 3, kenapa Kak Nora bilang utusan seperti itu? Karena Kak Nora sebenarnya balik lagi, Kak Nora tidak memahami konsep dari Tritunggal itu seperti apa, dan tidak mau mempercayai konsep dari Tritunggal itu seperti apa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi daging. Yohanes 10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas sekali. Makanya akan menjadi susah tadi ya. Sebenarnya begini, simpel sekali ya. Akan menjadi susah pemahamannya tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi, ketika tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Tapi kami tidak memaksa orang untuk mempercayai konsep dari Tritunggal. Silahkan, gitu. Silahkan. Kalian berpikiran apa tentang konsep dari Tritunggal? Silahkan. Tapi saya perlu garis bawahi, konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, gitu.
Saya garis bawahi, Tritunggal tidak bicara tentang banyak, tidak bicara tentang jumlah. Karena apa? Di dalam diri Kanora itu ada tubuh Kanora, ada jiwa Kanora, ada roh Kanora. Itu tubuh, jiwa, dan roh, 3 pribadi di dalam satu. Silakan Kanora. Tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi satu, satunya satu apa? Satu kesatu. Esa. Ketika roh saya sudah tidak ada di dalam tubuh saya, berarti mati dong. Silakan. Iya, berarti mati dong. Berarti mati ya. Nah, berarti mati. Apakah bisa menjadi satu kesatuan lagi? Apa? Apakah bisa menjadi satu kesatuan? Masih satu. Kenapa harus 2, kenapa harus 3? Sebentar. Kalau memang Kanora rohnya udah dicabut, mati. Misalnya amit-amit jangan. Nanti saya nggak ada teman PK lagi ya kan. Gitu. Semoga panjang umur Kanora ya. Oke. Misalnya Kanora meninggal, rohnya udah dicabut. Gitu. Apakah ketika saya datang ke pemakaman Kanora, saya membedakan antara roh Kanora sama tubuh Kanora? No. Yang dibilang orang, misalnya saya jangan bawa Kanora Aritonang di amit-amit, jangan gitu. Yang lain aja. Misalnya si Indro, misalnya kan, bukan Indro aja, si Indro meninggal. Si Indro meninggal gitu. Apakah Indro roh mana? Itu yang meninggal Indro yang roh atau Indro yang tubuhnya yang meninggal? Kan enggak, satu aja. Itu satu. Yang meninggal satu. Kenapa ada 2, 3? Itu tetap satu kesatuan. Itu. Jadi kalau tubuh kita sudah menjadi jasad, roh kita sudah tidak ada di dalam tubuh kita, apakah bisa dikatakan menjadi satu kesatuan lagi? Ya tapi kita tahu, kita mengenal itu Kanora lagi kan. Kita mengenal yang meninggal misalnya di tanggal 17 Oktober kemarin yang mengalami kecelakaan, yang meninggal itu Indro. Apakah kita memisahkan Indro meninggal, gitu kan? Indro roh yang meninggal, Indro jiwa yang meninggal? No, itu kan satu. Jadi yang kesatuan ini apa lagi? Hah? Ya, yang kesatuannya ini apalagi ketika roh sudah tidak ada? Yang satu kesatu loh, tubuh, jiwa, dan roh itu kan satu, tidak bisa dipisahkan. Apakah Kanora bisa dipisahkan? No. Sekarang gini, ketika roh sudah dicabut dari jasad, dari tubuh ini, berarti kan mati nih, dikubur. Nah, yes. Roh ini kan tidak mungkin lagi bersama-sama dengan tubuh. Apakah menjadi satu kesatuan lagi? Nah, gini loh Kak, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Saya udah garis bawahin tadi ya. Saya garis bawahin dulu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. Nggak ada Tritunggal bicara tentang jumlah, tentang banyaknya. Sekarang kalau Kakak bawa analogi seperti itu, saya balikin lagi dengan analogi saya. Misalnya Kanora meninggal, gitu, jangan Kanora, kayak ini lagi. Indro meninggal di tanggal 1 Agustus 1990 misalnya. Apakah orang mengenal dia? Indro roh meninggal di tanggal 1 Agustus. Pertanyaan saya begini Bang Oki, biar simpel lah. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, berarti kan rohnya udah nggak ada nih. Rohnya ini kemana kira-kira? Apa? Rohnya ini kemana? Sebentar ya. Sebelum Kakak bilang itu, aku mau tanya dulu. Menurut Kakak, Tuhan Yesus itu dibunuh atau seperti apa? Pada waktu dia di kayu salib, bukankah dia dipaku? Itu dibunuh atau seperti apa? Dibunuh. Oh, dibunuh. Yes, tapi kami orang Kristen mempercayai, dan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Itu aku dia menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Mengambilnya daripadaku. Gitu. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkannya kepada siapa? Yes. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Balik lagi. Kalau Kakak bicara sama itu, berarti Kakak bicara lagi tentang Tritunggal itu bicara tentang jumlah lagi. Saya udah menggarisbawahi tadi kan. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Saya udah garis bawahi dulu tadi. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Kalau Kakak masih beranggapan Tritunggal itu bicara tentang jumlah, kita nggak akan pernah bisa masuk. Kita bukan begitu. Saya tidak bilang jumlah. Ketika Bang Oki mengatakan Yesus tidak dibunuh, melainkan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunianya, sehingga dia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya, ya kan?
Mati Yesus. Nah, yang terus rohnya ini berpisah dari jasadnya. Rohnya ini kemana? Balik lagi kan. Kalau kakak bertanya rohnya Enggak kemana, apa-apa, enggak apa-apa. Dijawab aja, Bang. Sebentar. Bang Oki Gitu. dijawab aja. Balik ke Sebentar. bapaknya atau bukan gitu loh. Sebentar. Biar enak. Aku nggak mau jawab itu, Kak. Aku nggak mau jawab itu. Sebentar. Aku garis bawain jawab itu, Kak. Aku nggak mau jawab. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nyimak suguhkan, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.